menghadirkan keadilan, serta telah dilaksanakan pula deklarasi amanat Indonesia terkait dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan alhamdulillah semua berlangsung dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin Pak Anies Baswedan untuk menyampaikan beberapa hal, kemudian nanti kita akan dialog. Silakan. Terima kasih Bang Said. Saya rasa dari sisi saya semua sudah disampaikan tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau terkait dengan substansi, saya rasa tadi yang sudah diungkapkan ada rekamannya, bisa dimanfaatkan. Silakan. Baik, silakan. Ada yang mau? Kita tiga dulu. Satu dari media. Ya. Dari Bisnis Indonesia. Bisnis Indonesia. Narasi. Terus dari mana? Oke, silakan langsung. Pak, pertanyaan saya ada dua aja. Pertama mungkin untuk mempertegas substansi saja. Saya dari Bisnis Indonesia. Tadi Bapak sempat mengkritisi kebijakan subsidi kendaraan listrik, terutama mobil listrik pribadi. Berarti apakah kalau misalkan nanti Bapak menjadi presiden, peraturan itu apakah akan dicabut? Yang kedua, pertanyaan saya mungkin minta tanggapannya saja Pak. Kemarin setelah Presiden Jokowi mengatakan secara halus bahwa Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri, apa tanggapan dari Pak Anies? Terima kasih. Silakan yang kedua. Ya, saya Abram dari Narasi. Mau tanya, kira-kira prediksi Mas Anies untuk seberapa panas sih pilpres tadi, kontestasi 2024 tadi, seberapa panas? Oke, yang terakhir. Ada dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan elektabilitas Mas Anies dari 10 lembaga survei. Mas Anies 9 di urutan ketiga dan hanya 1 di urutan 2 di ekspektasi. Tanggapannya gimana terkait 10 lembaga survei yang mayoritas di nomor urut 3? Yang kedua terkait pertemuan Pak SP dengan Pak Luhut kan menyarankan untuk memberi nama bakal cawapres. Apakah sudah ada komunikasi dengan Bang SP, Pak Anies? Terima kasih. Pertama terkait dengan dari subsidi. Jadi yang perlu kita dorong adalah peningkatan kendaraan umum dan angkutan logistik yang berbasis listrik lebih banyak dibandingkan panjang jalan. Ketika sebuah rumah tangga menambah kendaraan listrik, hampir pasti dia tidak menukar kendaraan BBM-nya, tapi dia menjadi kendaraan tambahan. Konsekuensinya, maka dia menambah jumlah kendaraan di dalam traffic di sebuah kota. Tapi ketika kendaraan umum yang didorong dan kendaraan umumnya itu berbasis listrik, maka kita dalam satu langkah dua urusan terselesaikan. Satu adalah memindahkan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, dan kendaraan umumnya bebas emisi. Itulah sebabnya mengapa ke depan arahnya adalah kendaraan umum berbasis listrik dan juga logistik. Jadi kita ingin, alhamdulillah, pembangunan jalan-jalan tol berjalan baik di bawah pemerintahan Bapak Jokowi. Kita sangat apresiasi dan kita ingin jalan-jalan tol ini dipenuhi oleh kendaraan umum berbasis listrik, bukan malah kendaraan pribadi. Dan ini harus didorong ke depan. Ya, satu. Kemudian terkait dengan panas, dingin, sedang, hangat, panasnya kurang, panasnya, saya rasa santai-santai aja. Dan kalau kita lihat ke depan, rasanya makin hari makin dewasa. Jadi mudah-mudahan hangat-hangat, sangat ibadah. Soal survei, saya sering dapat pertanyaan survei itu, dan saya ingat Pilkada Jakarta kami tidak pernah nomor 1. Hasilnya bahkan seminggu sebelum Pilkada kami ditempatkan nomor 3. Kami sudah terbiasa ditempatkan nomor 3 dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi Pilpres. Insya Allah. Baik, yang terakhir masih ada satu lagi. Belum dijawab. Oh, soal wakil. Tidak ada. Gini, kalau dengan beliau, kalau itu urgen dan penting, pasti langsung disampaikan. Kalau tidak langsung disampaikan, berarti tidak urgen dan tidak penting. Pak Anies tadi belum dijawab, Pak.
dan soal tanggapan dari Pak Jokowi bilang Nasdem sudah ada koalisi sendiri dan gitu, dan sekarang sudah semakin banyak isu bahwa kayaknya apakah Nasdem sekarang sudah berada di luar pemerintahan atau belum, bagaimana tanggapan Pak Anies? Saya fokus pada 24 ke depan. Jadi fokus kami adalah menyiapkan untuk menawarkan kepada rakyat Indonesia sebuah jalan baru yang disebut sebagai, kita menyebutnya jalan, meluruskan jalan hadir keadilan, itu menjadi fokus kita. Dan kita akan fokus ke situ. Karenanya tadi saya berkali-kali beberapa hari saya sampaikan, rakyat ini menonton berita-berita, menyaksikan para pimpinan kita berdiskusi sana sini. Dan kami di koalisi ini, koalisi perubahan untuk persatuan, sudah bicara tentang apa yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Karena masyarakat tadi berhadapan dengan soal kemiskinan, bicara tentang biaya hidup yang tinggi, lapangan kerjaan yang terbatas. Ini hal yang harus jadi fokus kita, dan itu yang akan jadi fokus kita terus. Jadi saya tidak berminat untuk ikut di dalam percakapan itu, walaupun klik baiknya memang cukup baik, barangkali menarik sebagai berita, tapi bagi rakyat sedang menginginkan apa solusinya untuk masalah yang mereka hadapi. Baik, dari Kumparan, saya kira ini yang terakhir ya. Dari mana? Suara.com. Oke, Kumparan, silakan Kumparan. Satu, Pak Anies izin dari Kumparan. Tadi terkait Pak Anies tadi kan sebut dalam pidatonya ada program yang tidak dilanjut. Apakah itu IKN Pak Anies? Satu. Terus yang kedua terkait 5 cawapres itu, ini bagaimana Pak Anies lanjutan? Yang 5? Enggak, maksudnya nama-namanya. Oh iya. Suara.com, silakan. Saya Pak dari Suara.com. Pak Anies kan sering dalam berbagai kesempatan selalu bilang soal menunjukkan Jakarta. Cuman belakangan ini ada anggapan juga kalau rekam jejaknya Pak Anies bersama Pak Anies di Jakarta pengen dihilangkan. Pak Anies lihat isu itu gimana? Terus yang kedua, Pak Anies juga kerap dianggap main aman untuk sekarang ini, karena tidak secara frontal mungkin pemerintah sekarang, tapi berjalan sudah tidak dan memenuhi isu yang lain. Ya. Pertama tadi soal program selanjutnya. Nanti detailnya pada saatnya kita akan tunjukkan apa-apa saja. Pada saat ini saya ingin sampaikan bahwa visi kita adalah sebuah negara yang semakmuran, di mana kesempatan setara, potensi untuk meraih kesejahteraan setara, dari mulai akses pada pendidikan berkualitas sampai pada kesempatan kerja. Ini yang kita dorong. Dan teman-teman yang sudah banyak orang tua yang mengirimkan anaknya sejak SMP jauh dari kampung halaman, dikirim ke kota-kota yang dianggap memiliki sekolah-sekolah yang baik. Kenapa? Karena mereka menginginkan masa depan anaknya dapat perguruan tinggi yang baik. Kenapa itu terjadi? Karena akses pada pendidikan berkualitas yang tersentralisasi. Disinilah kenapa pentingnya kita mulai dengan bicara kesetaraan dari mulai akses pendidikan. Terasa kita semua selama kita sekolah merasakan banyak dikirim jauh. Kenapa? Karena di sana tidak muncul fasilitas pendidikan yang setara. Ini yang ingin kita hadirkan sampai pada lapangan pekerjaan. Sekarang itu item besarnya, nanti kita akan bicarakan detail. Kemudian 5 nama, kalau baru 3 hari belum ada perubahan sih, jawabannya masih sama dengan hari Jumat kemarin, baru 3 hari. Udah mengerucut. Belum, masih sama. Baru 3 hari. Terus rekam jejak. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Dan saya rasa rakyat Jakarta juga bisa menilai. Dan saya setuju yang disampaikan oleh Bung Sarin tadi. Bandingkan rekam jejak. Bandingkan aja. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, pasti dia tidak sempurna. Tapi bandingkan satu dengan lainnya. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Jadi kami yakin bahwa apapun yang dikerjakan di Jakarta hari ini adalah kewenangan yang hari ini ada di tangan orang yang dilantik oleh Presiden. Biarkan itu menjalankan kewenangannya dengan sesuai dengan apa yang dimiliki. Tapi saya yakin bahwa rakyat, masyarakat akan bisa menilai. Kemudian kami fokus pada gagasan memang. Kami fokus pada rekam jejak, pada karya. Karena itu saya sampaikan kita tidak
fokus kepada urusan-urusan yang mungkin sekarang ini nampak menarik sebagai percakapan. Tapi rakyat membutuhkan solusi, bukan hanya ramainya percakapan. Tidak? Pak. Baik, terima kasih. Terakhir ya. Oke. Pak Ketum ini kan Anies Amanat. Saya Reza dari Rumah Lain. Ini kan sebagian besar ada dari kelompok Partai Amanat Nasional ya, maksudnya base-nya. Apakah nanti ke depan akan juga menggarap seluruh dari anggota Partai Amanat Nasional itu untuk mendukung Pak Anies Baswedan? Nah, baik, saya jawab. Yang pertama, kita sudah mendeklarasikan dukungan tadi kepada Pak Anies. Yang kedua, kita sudah dikukuhkan pengurusnya, baik itu nasional maupun dari tingkat wilayah. Dan insya Allah kita akan terus berjuang sampai dengan 2024 Anies Presiden. Jelas ya? Tapi kan Bang Zulhas juga agak dekat nih sama Pak Anies. Apakah ada? Kalau Bang Zulhas dengan Pak Anies, saya kira Pak Anies dekat dengan semua. Ya, dekat dengan semua. Dan tapi juga seperti saya, ini teman-teman yang biasa di Jakarta pasti ingat. Saya selalu kalau di Jakarta itu kerja, semuanya percakapan dilakukan, udah selesai baru pengumuman. Ya, kami tidak biasa, betul-betul tidak biasa menyampaikan segalanya di saat belum matang. Kenapa? Karena ingin rakyat itu melihat pemegang kewenangan itu mengambil sikap yang bertanggung jawab dan tidak membingungkan. Hari ini A, besok B, lusa C. Bagi rakyat ini mau kemana arah republik ini? Kalau kita gonta-ganti, karena itulah sementara kita tahu, teman-teman juga tahu kalau dalam sebuah pembicaraan pasti ada dinamika. Biarkan dinamika itu selesai, baru sampaikan kepada publik. Dengan cara begitu maka masyarakat akan melihat ungkapan dari pemimpin-pemimpinnya adalah ungkapan yang bisa dipegang, bisa diandalkan. Dan itu yang kami lakukan sekarang. Jadi kami bertiga partai tuntas bicara ke publik. Ini ada faktanya, ini itemnya 1, 2, 3, 4. Prosesnya panjang. Di dalam proses itu ada banyak atraksi. Teman-teman lihat ada banyak atraksi. Walaupun ada dinamikanya di dalam, tapi ya itulah sebuah proses diskusi menuju arah yang kita inginkan. Nah, ini yang kita pegang dan ke depan juga begitu. Jadi walaupun ada percakapan dengan mana-mana, tapi nanti kalau sudah selesai baru kita laporkan. Ya. Jadi pada saat baik, saya kira gitu ya. Oh, kenapa ya? Oh, banyak ya. Jadi dibacakan tadi ke Mas Anies, kenapa 7 Mei dibikin di sini? Ini sebenarnya makanya kalau baca undangan kita itu, undangannya itu 1 Maret. 1 Maret 2023. Kenapa? Karena ini kita sudah rancangkan jauh hari. Yang pertama tanggal 12 Maret, akhirnya batal. Yang kedua, mestinya sebelumnya lagi, terus dipindah ke 14 Mei. Akhirnya sekarang baru bisa kita betul-betul menyesuaikan dengan agenda dan yang sudah dijadwalkan itu. Jadi ini sudah pengunduran yang ketiga. Jadi alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa bertepatan dengan ulang tahun beliau. Ya, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih semua. Semuanya selamat bertugas buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.